kemarin itu gestur strategis Beijing ya untuk menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan yang siap gitu ya menghadapi tantangan peperangan ya abad 21 ini. Sama seperti kemarin juga ada, kalau kita tahu di Amerika ada F-35 pesawat siluman yang ya canggih lah. Cina menjawab dengan J-35 kan gitu. J-35 yang berbasis kapal induk. Dalam satu baris itu ada Xi Jinping, ada Putin, ada Kim Jong Un, dan kemudian ada Prabowo. Saya lihat itu menunjukkan mereka sedang menunjukkan poros alternatif ya, untuk menghadapi hegemoni Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat. Weapons itu betul-betul dikombinasikan. Artinya kita melihat Cina sedang serius melakukan transformasi di mana personil militernya bisa bekerja sama dengan mesin. Berarti Mas Fahmi juga berpikir bahwa Cina sebenarnya dalam parade itu masih menyembunyikan banyak hal untuk pakai suatu. Gak semua ya? Pasti. Tidak semua diblokir. Pasti lah. Pak De, minggu lalu lihat kan parade militer Cina gede banget tuh ya? Wah, itu dahsyat. Itu dahsyat itu. Yang menarik Presiden Prabowo juga hadir kan? Ya itu pembicara. Itu dahsyat juga itu. Iya, apalagi dia tuh front row ya Pak De ya. Wah, itu luar biasa itu. Kalau bangga kita. Itu kalau bisa didapat apa artinya nih Pak De? Aku ngulik dari Pak De dulu nih. Itu artinya itu dalam dunia diplomasi itu ada namanya presiang. Presiang itu siapa yang paling tinggi jabatannya atau yang dianggap paling senior itu didudukkan paling depan. Berarti pada waktu si presiden kita itu berjalan di paling depan itu disejajarkan dengan mereka atau di antara orang-orang besar atau negara yang diwakili merupakan negara yang terpenting atau juga bisa mungkin diartikan bahwa Prabowo kelompok mereka. Nah ini bahaya nih. Nanti Barat gimana itu? Gimana nih keseimbangan ini? Ya makanya nih kita udah hadirin. Kita mau ngobrol-ngobrol coba sama Mas Fahmi. Tapi kita tarik dikit dari paradenya nih. Iya. Mas Fahmi ngeliat gimana? Parade militer Cina tuh kan banyak senjata-senjata baru. Terus juga wah nih megah dan meriah banget. Iya, parade militer di Tiongkok kemarin ya, di Beijing itu kan. Ya saya kira itu bukan sekedar pesta perayaan 80 tahun terakhir Perang Dunia Kedua ya. Itu kemarin itu gestur strategis Beijing ya untuk menunjukkan bahwa ya mereka punya kekuatan yang yang siap gitu ya menghadapi tantangan peperangan ya abad 21 ini. Ya artinya mereka juga siap tadi ya dengan menunjukkan ada dalam satu baris itu ada Xi Jinping, ada Putin, ada Kim Jong Un, dan kemudian ada Prabowo. Walaupun Pak Prabowo agak disampaikan dan kalau media-media asing kan ada di crop ya adanya ya Pak Prabowo, tapi saya lihat itu menunjukkan mereka sedang menunjukkan poros alternatif ya untuk menghadapi hegemoni Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya kan gitu. Ini yang saya kira yang spektakuler ya dari parade militer kemarin, dan saya kira kemarin yang dihadirkan itu juga alat-alat perang yang hampir semuanya itu produk dalam negeri. Itu produk dalam negeri, dan ya kita bisa melihat bahwa kemandirian Tiongkok dalam modernisasi militernya dan alat-alat perangnya ini nyata gitu ya, dan memang didedikasikan untuk menjawab tantangan apapun. Mereka siap. Tantangan peperangan di abad 21 ini kan berbeda ya dengan Perang Dunia Kedua sebelumnya ya. Kita bukan hanya bicara soal
eh, perang konvensional, tapi juga kita bicara soal data, informasi, persepsi, dan bahkan kognitif, ya, perang kognitif. Nah ini kan yang kita lihat Cina itu mereka mengkombinasikan secara serius gitu ya, man unmanned weapons itu di betul-betul dikombinasikan. Artinya kita melihat Cina sedang serius melakukan transformasi di mana personil militernya bisa bekerja sama dengan mesin, gitu. Oke. Bisa bekerja sama dengan mesin, dan ini betul-betul dia digunakan untuk menjawab apa yang bisa dilakukan Barat, mereka bisa lakukan. Itu yang mereka ingin tunjukkan. Sama seperti kemarin juga ada, kalau kita tahu di Amerika ada F-35 pesawat siluman yang ya canggih lah. Cina menjawab dengan J-35 kan gitu. J-35 yang berbasis kapal induk. Jadi ini kan mereka bisa perang di mana saja, artinya ya, kalau sudah berbasis kapal induk itu kan mereka bisa berperang di mana saja, dan tentunya itu juga menjawab tantangan ya. Blue Water Navy-nya ini serius gitu ya. Mas Fahmi, kalau publik itu kan mengetahui bahwa salah satu perang yang terjadi, perang alutsista yang terjadi antara India dan Pakistan, ketika pesawat Rafael dihajar sama pesawat Cina yang tidak dikenal. Ini ada satu contoh bagaimana Cina itu sebetulnya dalam teknologi alutsista sangat luar biasa. Nah, selain yang Mas sampaikan tadi, yang dipamerkan dalam pameran itu, dalam parade itu, apalagi yang teknologi apa yang paling mutakhir yang ditunjukkan Cina pada saat itu, biar publik tahu nih. Iya, ada banyak alutsista mutakhir ya yang kemarin ditunjukkan, atau juga walaupun tidak ditunjukkan tapi kita tahu itu ada gitu ya. Mulai dari rudal balistik antar benua, rudal hipersonik, jet tempur siluman, sampai sistem-sistem nirawak yang multimatra, bukan hanya drone udara gitu ya, tapi drone laut, terus kemudian alat-alat perang tanpa awak yang bisa bergerak di darat gitu ya. Itu mereka mereka pamerkan, mereka tunjukkan, dan ya kalau misalnya saya membayangkan Indonesia dengan kebutuhan yang cukup besar ya terkait dengan modernisasi alutsista kita ini. Kalau saya mungkin yang berada di posisi Pak Prabowo mungkin udah ngiler saya gitu kan. Kalau lihat itu. Tapi ada tapinya nih ya. Saya kira kalau kita berkaca pada kasus dogfight di antara Rafale India dan J-10 Pakistan itu, mungkin itu kita tidak bisa klaim itu bahwa itu sepenuhnya karena kecanggihan pesawatnya ya, tapi juga bisa karena momentum, bisa karena strategi. Artinya ini kan kombinasi dari kesiapan jet tempurnya itu sendiri, kemudian kesiapan awaknya, kemudian aspek radar dan lain sebagainya ya, yang juga strategis. Itu yang juga menopang keunggulan Pakistan dalam dogfight kemarin. Nah, jadi kalau saya sih tetap ya, walaupun kita melihat Cina ini begitu luar biasa dalam paradenya kemarin, kalau kita harus kemudian membeli ya tentu kita harus mengingat bahwa setiap pembelian alutsista itu kan tidak bisa berbasis sekedar euforia atau tekanan-tekanan diplomatik gitu, karena kita juga harus berhati-hati, dan kita juga punya skema berdasarkan undang-undang industri pertahanan itu kan yang mengamanatkan bahwa harus ada skema offset, harus ada transfer teknologi dan sebagainya. Jadi kalau untuk ngiler iya, tapi kalau untuk kemudian memutuskan belanja, nah nanti dulu kan gitu, kita harus
ada banyak hal yang saya kira harus menjadi pertimbangan. Terkait rencana pembelian J10 ya Mas, walaupun itu kan masih ngawang ya. Iya. Tapi kalau menurut Mas Fahmi ini J10 gimana? J10 ini kan kita baru lihat aksinya kan kemarin ya di pertempuran India Pakistan ya. Yang nyata kita lihat itu kan di situ. Tapi itu pun kabarnya pesawat jet tempur J-10 yang dioperasikan oleh Pakistan itu sudah modifikasi. Artinya bukan J-10 yang dimanufaktur di Cina ya? Ya betul, bukan yang orinya lah gitu. Ori sudah dimodifikasi begitu ya. Sudah dimodifikasi sehingga mungkin ada aspek-aspek lain yang di luar apa yang ditawarkan Cina kalau kita akan membeli begitu kan. Nah, ini yang juga bagian dari evaluasi dan kita juga memang sejauh ini kan yang disampaikan oleh pemerintah kan terkait rencana pembelian J-10 ini kan kita baru evaluasi ya, baru uji coba terbang ya semacam test drive untuk familiarisasi adanya terbang gitu kan. Kemudian kita juga harus banyak hal yang harus dievaluasi lah karena kalau saya lihat kita belum punya banyak pengalaman transaksi alutsista dengan Tiongkok ini ya, sehingga skema offsetnya kita belum tahu apakah akan semenarik yang ditawarkan Prancis misalnya atau Turki misalnya atau Korea bahkan kan itu kita belum tahu ya, sehingga ya saya kira masih banyak yang perlu dievaluasi. Tapi itu tidak mengurangi poin bahwa apa yang ditunjukkan dalam parade militer kemarin itu memang luar biasa gitu. Mas Fahmi, bahwa kemajuan teknologi Cina ini memang tidak bisa dibantah lah dalam dunia saat ini ya. Kalau orang awam melihatnya dari gampang aja, teknologi mobil. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Cina akan begitu masif dengan mobil-mobilnya dan mengalahkan Eropa, ya. Tapi kenyataan sekarang terjadi. Dan ketika kita wawancara dengan dubes kita di Cina, Pak Johari Oratmangun, memang beliau mengatakan bahwa Cina lagi maju-majunya, teknologinya. Apakah kemajuan teknologi itu dalam garis yang sama dengan kemajuan alutsistanya, produksi alutsistanya? Iya, mereka memajukan teknologinya itu kan saya kira hampir di semua bidang ya. Mereka berkomitmen memajukan ya, dan komitmen kemandiriannya itu juga bukan sekadar di atas kertas gitu ya. Mereka tunjukkan dan mereka buktikan ya kemarin itu di parade militer itu, dan itu belum sebenarnya masih dalam proses gitu ya. Mereka sedang bukan sesuatu yang final gitu yang kemarin mereka tunjukkan, karena mereka ini kan sedang mengejar target sebagai kekuatan militer kelas dunia di tahun 2049 nanti. Itu mereka kan kejar itu. Jadi sekarang ini belum, tapi kita lihat bahwa mereka sangat jelas komitmennya ya, karena belanja pertahanannya ini kan sekarang sudah nomor 2 di dunia ya, Cina ini. Dan setiap tahun bertambah 7%. Dari PDB. Ya sekarang itu sekitar tahun kemarin aja itu sekitar 1,67 triliun US dollar kan gitu. Mas Fahmi, belajar dari apa yang dilakukan oleh Iran, bahwa dia menyembunyikan begitu banyak senjata. Kan ketika perang baru dikeluarkan, dan mungkin juga masih ada yang disembunyikan. Berarti Mas Fahmi juga berpikir bahwa Cina sebenarnya dalam parade itu masih menyembunyikan banyak hal untuk pakai suatu. Gak semua ya? Pasti. Tidak semua dibelokkan. Pasti lah. Nah, pasti kan? Pasti. Makanya kan
eh, ya kalau kita kembali ke perdebatan waktu Pilpres kemarin kan soal kerahasiaan itu, ya pasti kekuatan itu apalagi yang sifatnya pamungkas ini pasti disembunyikan ya, pasti dirahasiakan. Jadi bahkan misalnya kemampuan J10 saja baru kita ketahui setelah itu ditunjukkan di dalam eh, pertempuran antara India dan Pakistan kan, bukan sebelumnya kita nggak banyak tahu gitu ya soal J10 ini. Walaupun ya kita sudah ditawari ya juga ya untuk membeli J10 itu uh, sudah ditawari, tapi ya kita juga belum bisa menilai karena belum uh, teruji secara nyata, berbeda dengan Rafale kan gitu. Baru kemudian belakangan kita lihat di di Pakistan itu kan. Nah, saya kira kita ya juga harus belajar lah dari apa yang dilakukan Tiongkok ini, bahwa kemandirian itu harus serius. Dan ya makanya kita juga karena kita belum punya banyak teknologi yang akses terhadap teknologi kunci terutama itu kan, ya berarti memang kita harus menempuh pendekatan multifaktor ya dalam konteks belanja alutsista ini. Ya mungkin ada kritik, makanya kita ini kalau belanja alutsista kemana-mana gitu kan, nggak hanya ke Amerika tapi ke Rusia, ke Prancis, ke Turki dan lain sebagainya. Ya Cina juga sebenarnya begitu awalnya kan begitu. Cina juga nggak kemudian karena dia dekat dengan Rusia terus hanya belanja dari Rusia saja kan, tidak. Ya dia juga mengejar teknologi itu kemana-mana gitu ya, supaya dia juga sampai pada kemampuannya hari ini untuk memproduksi alutsista yang ya saya kira sudah berhasil membuat Amerika ya harus bersuara gitu kemarin kan. Pasca Farade itu kan Trump kemudian nyindir nyinyir juga gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan Mas Fahmi, sebenarnya kita udah butuh belum sih J10 ini untuk memperkaya? Kan kita kan ada punya buat pesawat tempur ya, udah ada dari Amerika, udah ada dulu kita punya Sukhoi dari Rusia, nanti juga kan kita punya dari Prancis Rafale. Ini sebenarnya butuh nggak nih untuk memperlengkapi pesawat tempur kita nih J10 ini? Ada perbedaan ya antara Rafale dengan J10 ini sebenarnya. Kalau Rafale itu kan multi role dia ya, artinya dia bisa ya multi peran gitu. Kemudian kalau J10 ini lebih pada kecanggihan ininya ya, kayak dia menggunakan sistem radar AESA, terus ya sistem elektroniknya mungkin lebih baru lah daripada yang digunakan di Rafale gitu ya. Sehingga ya sebenarnya kalau mau kita beli juga itu ya artinya itu akan melengkapi gitu ya, melengkapi apa yang kita miliki gitu ya. Jadi bukan menggantikan atau bukan kemudian kita tidak jadi membeli salah satu dari yang sekarang sudah masuk dalam daftar belanja gitu. Tapi sebenarnya melengkapi. Cuma kan J10 ini generasinya generasi 4++ ya, 4.5 lah gitu ya ininya ya. Sama dengan Rafale. Nah sementara ke depan ini kan jet tempur ini juga sudah masuk, sudah akan rilis ya, yang generasi 5 ini juga sudah akan banyak digunakan, sehingga ya ketimbang kita memperbanyak di generasi 4 ini ya saya kira lebih ideal mungkin kalau kita
naikkan ke generasi 5 gitu ya. Makanya kita kemudian lebih dulu menyelesaikan kontrak dengan Turki ya terkait pengadaan jet tempur Kang gitu. Mas, Karena itu generasi 5. Kalau Turki itu kan setahu saya ya tidak memiliki reputasi yang terlalu tinggi lah untuk bidang teknologi. Tapi tiba-tiba kita beli dari sana. Sebenarnya Turki ini juga menarik ya, dia signifikan juga perkembangan industri pertahanannya ya. Sejak tahun 80-an dibentuk, mereka membentuk badan industri pertahanan yang langsung di bawah presiden gitu kan. Kemudian mereka mengembangkan skema industrinya, roadmap industri pertahanannya, mulai dari bagaimana BUMN-nya, bagaimana swastanya, dari yang sifatnya industri industri strategis sampai IKM-nya juga, terus bagaimana pelibatan mereka, terus bagaimana mulai dari rencana produksi sampai penjualannya itu serius juga mereka Turki ini ya. Sehingga dari tahun 80-an ke sini signifikan peningkatannya, dan kita lihat perkembangan industri pertahanan Turki juga semakin hari kan semakin oke, walaupun ya kalau kita bandingkan dengan apa yang digelar di Tiongkok kemarin itu ya masih jauh lah ya, tapi kita setidaknya punya kesamaan semangat ya dengan Turki di dalam konteks dalam konteks kemandirian tadi ya, dalam konteks bicara kemandirian ini kayaknya paling dekat kalau kita bergandengan gitu ya dengan Turki. Itu kalau Cina Tiongkok ini udah terlalu jauh, Amerika udah terlalu jauh kan gitu. Rusia juga jauh, tapi kalau dengan Turki, dengan Korea ini kita masih bisa lah Apa ada komitmen transfer of technology dari Turki? Ya, ada. Itu apa itu? Kita kan akan produksi bersama. Kayak kita dengan Korea Selatan dong. Betul. Pun Pak De sama Korea Selatan. Kalau dengan Korea Selatan ini mampet. Ya, kita punya problem. Makanya kan kalau dengan Korea kita kan belum jelas juga kelanjutan brand yang lain, karena cerita-cerita bagaimana realisasi dari komitmen kerjasama itu juga kurang jelas kan gitu. Tapi setidaknya dengan Turki ini kita mungkin Pak Prabowo juga merasa lebih yakin ya, karena ada komunikasi yang mungkin lebih intens dibangun dengan Presiden Turki, yang buat beliau juga bisa lebih yakin bahwa kerjasama dengan Turki ini mungkin akan lebih baik daripada apa yang kita bangun dengan Korea Selatan. Mas, sebetulnya pembelian alutsista itu kan tidak semata-mata karena teknologinya, tidak semata-mata karena murahnya. Konon kabarnya, ini konon ya ceritanya. Pak Ade kalau ngomong konon nih, faktanya nih 90% lah. Gimana lanjut. Konon kabarnya pembelian itu juga terkait dengan uang yang tidak jelas, Mas. Sehingga harganya kemudian lebih tinggi dari harga yang semestinya. Kita beli F5 dari mana? Dari Israel ya. Dulu itu. Tapi setiap kali kita beli, katanya, konon kabarnya, ternyata harganya lebih besar dari yang semestinya. Jadi pembelian itu di mata orang awam seperti saya itu adalah mungkin karena berbagai faktor. Salah satu faktor itu. Gimana Mas? Kayaknya susah Mas ngomong nih. Karena itu kan konon ya, hanya sumber ya. Jadi dulu kita sering juga ya melakukan pembelian itu
karena katakanlah tekanan diplomatik. Misalnya kita juga kadang-kadang membeli alutsista itu kesannya apa ya, impulse buying gitu ya. Pembeliannya impulsif gitu. Ya kayak ini contoh begitu ketika J10 kelihatan menang dogfight gitu, terus kita didorong untuk beli gitu kan. Masyarakat juga kenapa nggak beli ini aja, kenapa Rafale gitu kan, ada yang minta diganti di compare gitu. Nah, itu kan, tapi itu kan impulsif ya, sehingga itu di masa lalu sering terjadi pembelian yang sifatnya tidak G2G atau lewat catatan pihak ketiga gitu ya. Kemudian yang kemudian apa yang ditawarkan dengan apa yang datang ini kadang-kadang juga akhirnya jadi berbeda, entah itu markup, entah itu downgrade gitu kan. Itu juga ada di masa lalu. Tapi setidaknya kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya, di Renstra 3 itu MEF Renstra 3 itu kita lihat pembeliannya lebih rapi, lebih terencana, lebih lebih menunjukkan kebutuhan kita ke depan gitu. Itu yang kita lihat ya sejak Pak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan tuh, ininya lebih rapi. Ada perbedaan juga yang menarik. Di masa lalu kita belinya dikit-dikit. Misalnya pesawat beli 1 skadron, jeda, nanti kapan lagi kalau ada beli lagi 1 skadron. Nah, itu kan beda ya, beli negonya itu juga tentu akan berbeda ya. Antara beli 48 unit dengan beli cuman 6, cuman 12 gitu kan tentu berbeda. Skema-skema yang ditawarkan tentu berbeda. Manfaat-manfaat tambahan yang ditawarkan juga tentu berbeda gitu. Nah, di masa Pak Prabowo itu kan kemarin kita lihat Rafale itu langsung 48 unit. Terus kemudian karena itu rencananya juga begitu banyak. Ini menunjukkan ada perubahan dalam pola belanja alutsista kita yang kita belanja lebih banyak untuk mendapatkan, karena kan skema pembeliannya kan juga dengan pinjaman luar negeri ya, dengan PLN kan, sehingga kita mencoba belanja lebih banyak, kemudian untuk mendapatkan juga masa mencicilnya itu lebih panjang kan gitu. Karena misalnya kayak ini yang kan itu nanti direncanakan itu 10 tahun. Nah, tentu kan beban kita jadi beban per tahunnya menjadi lebih ringan sampai dengan 10 tahun ke depan kan gitu. Itu yang tampaknya ada perubahan strategi belanja, dan saya kira itu menarik sih di tengah keterbatasan anggaran kita gitu ya. Ya kalau dulu udah sedikit-sedikit ya sama juga ya, utangnya jumlahnya besar tapi kita dapatnya sedikit-sedikit nih barang. Sekarang kita lebih kita belanja lebih besar dengan waktu yang lebih longgar gitu. Mas, nih masih terkait parade militer sih, tapi kita pengen tarik dikit lagi nih. Yang Pak Ade bilang kan Pak Prabowo tuh Pak Presiden kita tuh sejajar dengan Kim Jong-un, Putin, dan Xi Jinping. Dan sebelumnya yang menarik, kalau kita kan ada pertemuan CSO yang katanya blok alternatifnya NATO. Ini kalau Mas Fahmi lihat, apakah kita udah mulai diajak nih sama mereka untuk gabung yuk sini nih sama blok kita, walaupun kita kan bebas aktif ya, tidak mungkin ya. Iya. Non-blok ya. Non-blok ya. Dan saya kira kalau kita lihat ini kan parade militer di Beijing ini bukan tidak tunggal ya. Kita melihatnya perjalanan Pak Prabowo ini tidak bisa kita hanya melihat kunjungan beliau ke Beijing dalam parade militer. Sebelumnya di India beliau juga berdampingan dengan Perdana Menteri Modi. Di Prancis berdampingan juga dengan Macron kan gitu. Sehingga apa yang kita lihat di Beijing ini
bukan satu-satunya kan, bukan pertama juga dia berada di barisan depan kan gitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa Indonesia diterima di banyak negara kan begitu, diterima di banyak negara, dihormati, dan dia tentu dalam konteks ini ya berarti Indonesia juga sudah memiliki nilai yang lebih strategis kan begitu ya, terlepas dari apakah misalnya kalau Macron mungkin melihatnya nih ini pembeli paling Serius buyer ya. Iya, serius buyer gitu kan. Ini serius buyer gitu kan. Bener. Nah, mungkin melihatnya seperti itu ya, itu silakan, tapi Pak setidaknya kita melihat bahwa kehadiran Pak Prabowo di Beijing itu bukan sekadar menunjukkan kecenderungan untuk kita mendekat ke Beijing, tapi ini bagian dari tadi cara berselancarnya Pak Prabowo. Dia ke barat, dia ke timur, terus dia ke mana-mana lah gitu ya. Dan tentu semuanya juga punya alasan. Nanti kan setelah dari Beijing dalam waktu dekat juga kalau nggak salah dijadwalkan ke Amerika kan, ketemu Trump juga. Ya kita mungkin akan melihat lagi pertunjukan apa lagi ya. Ya. Tapi yang cukup menarik buat saya dan menurut masyarakat pada umumnya, Mas, ketika Prabowo pergi ke Beijing kemarin itu di tengah-tengah yang namanya civil unrest di Indonesia, sesuatu yang baru saja redam dalam 1 hari, dia lalu terbang ke sana. Bahkan banyak yang memperkirakan dia nggak akan ke Cina, tapi dia ke Cina juga. Artinya di Cina harusnya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dong. Meninggalkan suatu keadaan yang chaos di tanah air, dan dia tidak mengatakan dilimpahkan kepada wakilnya, tidak mengatakan yang kita dengar ya. Tapi kemudian dia yakin betul pergi ke Cina. Artinya kalau kita secara pribadi, kita meninggalkan sesuatu yang ya boleh dibilang wajib, kita mendapatkan yang lebih gede dong, Mas. Apa yang didapatkan di sana? Bagus Mbak Ade. Iya itu. Setidaknya kita lihat ya berada di barisan depan dan berdekatan dengan Putin, Jinping dan Jong Un itu kan saya kira itu sudah secara simbolik itu punya nilai mahal lah ya. Saya kira itu. Cuman di sisi lain yang kita lihat kan sebenarnya penundaan keberangkatan itu kan karena ada situasi di dalam negeri, penundaan keberangkatan, dan kemudian awalnya sempat nggak jadi, tapi konon juga ini kan kalau kita dengar ada upaya ada lobby serius dari Beijing untuk supaya Presiden Prabowo bisa hadir di Beijing, walaupun mereka statement memahami situasi di Indonesia, memahami mengapa Presiden Prabowo membatalkan kehadiran, tapi di Bali itu kabarnya ada upaya serius dari Beijing untuk mengharapkan Presiden Prabowo tetap hadir di Beijing. Dan saya kira ya tentu tadi betul, tentu ada manfaat yang besar yang ditawarkan jika Presiden Prabowo berkenan hadir kan. Dan kalau ketika ternyata benar-benar berkenan hadir ya, yang simbolik yang kita lihat ya itu menjadi most valuable person ya. Tapi kalau cuman itu, kalau saya lihat ya Mas ya, dia sekarang kan dia harus semalam ya. Iya. Lalu 8 jam tidak sampai 8 jam ya. Boleh dilihat dari situ sebetulnya pertemuan dengan siapa dia di sana selain dengan Xi Jinping. Yang dirilis kan dengan Putin. Ya mungkin secara resmi enggak gitu ya, mungkin ya poolside mungkin kan Pak Ade ya. Ya mungkin secara tidak nyata gitu ya, tidak dilihat tampakkan publik. Tapi yang jelas bahwa di saat yang sama kita lihat bagaimana yang namanya Trump itu cukup
paling tidak dongkol lah dengan pertemuan itu. Apakah dia kan menyebut tuh seperti Cina, kemudian apa tuh namanya Rusia dengan seperti itu Korea Utara. Dia dongkol nggak dengan Indonesia, Mas? Kalau Yang dongkol jelas kan, repot nih. yang jelas kan tidak disebut. Tidak disebut, tapi dongkol nggak kira-kira menurut Mas? Aman-aman kita nih Mas posisinya. Kalau saya sejauh ini kan masih aman lah ya, karena kita baru ya sudah sebelumnya sudah menyelesaikan negosiasi Tarif. ya, di mana kita ya cukup banyak ya memberi hadiah ke Trump kan sebenarnya. Cukup banyak memberi hadiah ke Trump. Mungkin itu juga yang membuat Trump juga tidak menyinggung Indonesia, apalagi juga kita Presiden Prabowo kan juga kalau nggak salah dijadwalkan untuk bertemu lagi dengan Trump di akhir September kan. Ya. Mungkin akan ada lagi, apakah mungkin di situ akan ada katakanlah ada warning, ada pembicaraan yang terkait dengan jangan terlalu ke sana lah, lebih dekat ke kita aja. Nah kan itu bagian dari, saya kira bagian dari negosiasi juga kan. Saya bisa menyampaikan bahwa negosiasi tentang tarif itu sebetulnya belum selesai. Artinya negosiasi dasarnya oke bahwa kita dapat 19%. Yang sama dengan Malaysia dan beberapa negara Asia. Tapi yang diminta Indonesia adalah beberapa komoditas itu diturunkan menjadi 0%. Termasuk sawit, kakao dan lain sebagainya yang Amerika tidak punya sama sekali. Dan hari ini baru keluar satu perintahnya si Trump bahwa yang 0% per hari ini hanya kalau tidak keliru itu nikel. Nikel. Dengan demikian sebetulnya masih banyak sisa negosiasi yang harus dilakukan. Nah, kalau salah-salah jalan nih bisa-bisa ya malah repot. Buntu, ya makanya kan. Tapi kan sebelumnya kita punya pengalaman juga di awal Presiden Prabowo menjabat kan, Pak Prabowo kan ke Beijing dulu juga. Ada pernyataan bersama yang kemudian ada joint statement yang kemudian sempat menghebohkan terkait dengan Natuna Utara kan gitu. Tapi kemudian ketika kita ke Amerika, kita juga bikin pernyataan bersama juga kan, itu yang yang kesannya juga hangat ke Amerika kan gitu. Nah, mungkin saya kira pola itu juga akan terulang berikutnya ya setelah dari. Artinya Mas Fahmi pengen mengatakan bahwa sebetulnya presiden kita itu piawai untuk menyeimbangkan. Tidak hanya dengan Cina, tapi Cina juga dengan Amerika, misalnya di masa datang itu. Ya setidaknya beliau kan memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa melakukan itu, kan, sehingga kalau kita lihat manuver-manuver yang dilakukan ya kemana-mana saat belakangan ini kan kelihatan bahwa beliau yakin bisa berselancar itu tadi, karena kan sebelum itu juga kita juga dengan Belarus misalnya, itu kan Belarus itu kan dalam konteks ancaman Katsa misalnya terkait alutsista ya, transaksi alutsista dengan Rusia, kita kan terancam sanksi Katsa. Kerjasama pertahanan dengan Belarus ini menjadi strategis gitu, karena ada banyak kebutuhan kita dengan Rusia yang bisa kita dapat ya melalui kerjasama dengan Belarus misalnya begitu. Nah, apakah itu kemudian tidak mengkhawatirkan? Ya tetap juga pasti mengkhawatirkan ya kalau kita lihat, tapi jalan itu tetap ditempuh. Artinya dari titik ke titik itu ya saya kira saya melihat Presiden Prabowo ini punya keyakinan yang kuat untuk bahwa dia bisa membangun komunikasi yang
setidaknya bisa menghindari kesalahpahaman gitu. Tapi sih hopefully yang tadi Mas Fahmi bilang, berselancarnya Pak Prabowo ini sesuai dengan national interest kita, terutama di bidang pertahanan gitu Pak Edi ya. Tapi ya ini kita udah panjang nih bahasnya, dari soal Cina, soal pertahanannya juga. Pak Edi, kira-kira ada pertanyaan pamungkas gak ke Mas Fahmi? Atau tadi udah tuh Pak Edi tuh? Ya sebetulnya udah masuk. Sebetulnya saya minta yang terakhir ke Mas Fahmi. Sebetulnya pembelian alutsista itu menjadi kebijakan bersama antara Kemhan dengan Kemlu atau Kemhan saja? Sejauh ini kan belanja alutsista itu Di bawah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, tapi ada komite, jangan lupa ada komite kebijakan industri pertahanan yang dipimpin langsung oleh Presiden, yang kemudian ini menaungi lintas kementerian dan lembaga. Disitulah didiskusikan beragam aspek yang harus dipertimbangkan terkait belanja alutsista itu, termasuk juga misalnya terkait dengan hal-hal yang menjadi domain Kementerian Luar Negeri ya, terkait dengan aspek diplomatik dan sebagainya. Itu kan mestinya dibahas di kementerian, dalam naungan KKIP. Tapi mungkin saya juga kalau kita lihat kita memang perlu lebih memperkuat ya keterlibatan Kementerian Luar Negeri dalam konteks ini, karena seringkali kalau kita lihat KBRI ini kesannya cuma jadi penonton ya ketika ada diskusi-diskusi terkait dengan alutsista ini ya. Ya, saya sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa sebetulnya pembelian alutsista itu tidak berdiri sendiri, tapi juga ada kaitannya dengan politik, politik antar negara. Tapi juga berkaitan juga kalau sekarang itu dengan perdagangan, apalagi dengan Trump nih, urusannya hanya duit dan duit. Kalau kita tidak memperhatikan itu dan kita hanya sekedar beli karena murah atau karena apa ya, mungkin kita akan bisa jadi akan salah jalan. Iya, itu makanya sekarang tidak ada lagi kan impulse buying itu, ya, sehingga supaya memang semua hal itu berdasarkan kajian berbagai aspek gitu ya, supaya kita mendapatkan manfaat terbesarnya gitu ya, bukan cuma percuma juga kita dapat teknologinya tapi nggak kemudian kalau nggak bisa digunakan ketika kita butuh gitu kan percuma juga, karena persoalan politik misalnya gitu. Jadi ya saya kira banyak hal yang bisa kita evaluasi dan pelajari dari apa yang terjadi belakangan ini. Mas Fahmi, terima kasih banyak Mas Fahmi. Terima kasih Mas. Semoga nanti kalau ngomongin pertahanan lagi jangan ya kalau bisa kita udah Mas apa kabar. Pak Ade juga makasih banyak Pak Ade. Kesibukan masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman Kumparan di Deep Talk. Ya. Teman-teman Kumparan, terima kasih sudah menyaksikan Deep Talk. Saya Andreas Giri undur diri. Saya Pak Ade. Dan Mas Fahmi undur diri.